Hei, ini Adi. Hari ini Anda akan mendengar kisah seorang wanita yang berjuang untuk hidupnya melawan seorang jutawan psikopat, dan semua cobaan yang harus dia hadapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Ketika dalam perjalanan menuju rumah baru mereka, Elizabeth, seorang pengantin baru, mengagumkan momen itu saat suaminya, Dr. Henry Kellenberg, mengemudi. Setibanya di sana, Henry membawa Elizabeth melewati pintu masuk dan memperlihatkan rumah mewah di puncak bukit. Dia memperkenalkannya pada Oliver, anak butanya, dan Claire, pengurus rumah yang tinggal di sana. Saat Elizabeth menjelajahi rumah, dia menemukan kemampuan mengesankan Oliver meskipun kebutaannya. Mereka berbagi makan malam romantis dan beranjak ke kamar tidur untuk bermalam. Keesokan harinya, Henry membuat kejutan untuk Elizabeth dengan lemari penuh pakaian, membuatnya bersemangat. Dia terus memperkenalkannya pada berbagai ruangan dan fitur rumah, kecuali satu ruangan tertentu yang dianggapnya terlarang. Dia membuatnya berjanji untuk tidak masuk, mengesahkannya dengan ciuman di lorong sambil Claire mengamatinya dari kejauhan. Kemudian, di kamar tidur mereka, Henry memberitahu Elizabeth tentang ketidakhadirannya keesokan harinya karena urusan pekerjaan. Dia menyatakan kekhawatirannya tentang tinggal sendirian di rumah, tetapi dia meyakinkannya, mendorongnya untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk menetap di rumah barunya. Keesokan paginya, Elizabeth terbangun dan mendapati tempat tidur kosong, lalu memutuskan untuk menjelajahi rumah untuk mengatasi kebosanannya. Claire menawarkannya makanan, tetapi menghindari berbicara tentang Henry. Sepanjang hari, Elizabeth melakukan berbagai aktivitas, seperti membaca, menikmati milkshake, mencoba pakaian, dan mengenakan perhiasan. Saat malam tiba, dia mandi dan memperhatikan para pengurus rumah pergi. Overwhelmed oleh rasa ingin tahu, dia akhirnya menyerah padanya dan melanggar aturan Henry, memasuki ruangan terlarang. Di dalamnya, dia menemukan laboratorium dengan pot kriogenik yang berisi tubuh-tubuh yang diawetkan, termasuk klon tidak sadar dari dirinya sendiri. Ketakutan, dia buru-buru kembali ke kamar tidur, mencoba menghubungi seseorang, hanya untuk menemukan sinyal mati, memperkuat paniknya. Tanpa diketahui oleh Elizabeth, dia tertidur dan terbangun keesokan harinya, masih dihantui oleh pemandangan klonnya. Ketidakpercayaan mengisi pandangannya ketika Henry pulang ke rumah, bermain piano. Merasa tidak nyaman di sekitarnya, dia berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi untuk melindungi dirinya sendiri. Henry merasakan kegelisahannya dan menyadari bahwa dia telah melihat ruangan terlarang itu, menyebutnya sebagai pembohong yang baik. Meskipun dia membantah tuduhannya, dia menyarankan untuk mengirim para pengurus rumah pulang agar bisa menghabiskan waktu sendirian bersama. Meskipun ada momen intim di antara mereka, Elizabeth telah kehilangan kepercayaan pada suaminya, menyadari bahaya yang mengancamnya. Di tengah malam, baik Elizabeth maupun Henry meninggalkan tempat tidur. Henry memanggil perhatiannya dengan memanggilnya, hewan peliharaannya, sambil mengayunkan golok dan menunjukkan kesadarannya tentang invasinya ke ruangan itu. Rasa takut melanda saat dia mencoba melarikan diri, tetapi menemukan semua pintu terkunci, memaksanya untuk bersembunyi di ruang anggur. Henry menunggunya di ruang tamu, sementara Elizabeth percaya bahwa sudah aman, dengan hati-hati mendaki tangga. Dengan tongkat besi sebagai pertahanannya, dia naik tangga, hanya untuk Henry meraih kakinya, menyebabkannya jatuh. Tidak berdaya di lantai, dia bertemu akhir yang mengerikan saat Henry dengan kejam membunuhnya dengan golok, tiba-tiba mengakhiri baik hidupnya maupun pernikahan mereka. Untuk menyembunyikan bukti, Claire dan Oliver membantu Henry membuang jenazah Elizabeth di taman, menunjukkan pengalaman mereka dalam hal semacam itu. Secara aneh, mereka sarapan bersama keesokan harinya, memperlakukan Henry sebagai seorang kaki tangan daripada bos mereka. Kemudian, Logan, seorang detektif dan teman Henry, datang berkunjung. Logan menanyakan tentang Elizabeth, tetapi Henry mengalihkan topik dengan mengalihkan percakapan ke kehidupan kerja Logan, menawarkan nasihat untuk mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri. Di ruang pribadi Claire, Oliver mengunjunginya dan memberinya bunga, yang awalnya dia tolak, memintanya untuk berhenti baik kepadanya. Dia bertanya mengapa dia terus melayani Henry meskipun dia tidak bahagia, tetapi dia menyebutkan urusan yang belum selesai sebagai alasan. Oliver menuduhnya jatuh cinta pada Henry, tetapi dia menolak tuduhannya sebagai sesuatu yang tidak matang. Untuk mengusirnya, dengan enggan dia menerima bunga tersebut. Beberapa minggu kemudian, seorang Elizabeth lainnya tiba di rumah, mengulangi peristiwa yang sama seperti sebelumnya. Henry membawanya masuk ke rumah, memberinya tur, dan memberinya hadiah pernikahan. Elizabeth baru ini juga menanyakan tentang ruangan terlarang, dan Henry memberikan pidato peringatan lagi, yang dia setuju patuhi. Henry bisa mengulangi bulan madu mereka dengan versi pengantin yang berbeda. Malam itu, Henry memberitahunya tentang kepergiannya besok pagi, persis seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sendirian di rumah, dia membuang waktu dengan mengagumi lukisan-lukisan di galeri seni dan berdandan untuk bersenang-senang.
Namun, kebosanan datang, dan dia menyerah pada godaan, memasuki ruangan terlarang yang dia berjanji untuk tidak masuk. Di dalam laboratorium, dia membuka laci dan menemukan klonnya, yang membuatnya ketakutan, dan dia buru-buru mundur. Berbeda dengan sebelumnya, klonnya terbangun dan terlihat bingung, berkeliling rumah tanpa pakaian. Dengan mengganggu, klonnya memasuki kamar tempat Elizabeth tidur dan menyentuh tubuhnya seolah-olah akrab dengannya. Elizabeth terbangun oleh salam pagi Henry, hanya untuk diberitahu bahwa dia memberi libur kepada Claire hari itu, meninggalkan mereka berdua sendirian di rumah. Di kamar mandi, Elizabeth semakin panik, bergulat dengan pikiran tentang pernikahannya, ruangan terlarang, dan keamanannya. Tanpa izin, Henry masuk ke kamar mandi, basahi handuk, dan mengakui pengetahuannya tentang masuknya dia ke ruangan terlarang. Dia mencoba mencekiknya dengan handuk, tetapi dia berhasil melawan dan melepaskan diri. Dia berlari ke bawah ke pintu depan, hanya untuk menemukan pintu terkunci karena sistem keamanan. Dalam gerakan putus asa, dia mengambil pisau dari dapur, sementara Henry menyiapkan halotan untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Di dapur, Elizabeth gemetar ketika Henry dengan tenang mendekati piano dan mulai memainkannya, memungkinkannya untuk bangkit dan memanfaatkan distraksinya. Tanpa diduga, dia mendekatinya dari belakang, menempatkan handuk di wajahnya. Elizabeth bergetar akibat efek zat kimia, berpura-pura tak sadarkan diri, lalu menusuk Henry di belakang lehernya. Pasangan itu berbaring berdampingan, dan sebentar setelah itu, Elizabeth mendapatkan kekuatannya kembali, menemukan suaminya tergeletak di kolam darah. Dia mencoba membuka pintu dengan sidik jari Henry, tetapi menyadari bahwa sidik jari tersebut tidak valid, membuatnya tidak punya pilihan selain membersihkan tempat kejadian sebelum Oliver dan Claire menemukan apa yang terjadi. Dia menyeret jenazah Henry ke lift dan memutuskan untuk menyegarkan diri, menghilangkan setiap bukti peristiwa yang terjadi. Lelah, Elizabeth tertidur di ruang tamu dan terbangun oleh suara telepon yang berdering. Dia bergegas untuk menghubungi layanan darurat, menjelaskan situasinya yang terkunci di dalam rumah tanpa cara melarikan diri. Namun, ketika melihat Oliver dan Claire menuju ke rumah, dia tiba-tiba mengakhiri panggilan itu untuk menghindari menimbulkan kecurigaan. Setelah masuk ke dalam rumah, Elizabeth menyapa mereka, mengejutkan keduanya melihatnya masih hidup. Claire merasakan ada yang aneh saat mengetahui bahwa Henry ada di lantai atas, mengaku merasa tidak enak badan. Karena Henry tidak pernah tinggal di lantai atas, meninggalkan Elizabeth tanpa pengawasan, Claire kesulitan memahami beratnya situasi ini dan menderita serangan jantung di dapur. Layanan darurat tiba, memberikan kesempatan yang tampaknya sempurna bagi Elizabeth untuk melarikan diri atau mencari bantuan. Namun, Oliver memperingatkannya bahwa polisi pada akhirnya akan menemukan pembunuhan Henry. Elizabeth mengakui bahwa dia membunuh suaminya sebagai bentuk pembelaan diri, dan Oliver meyakinkannya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja selama dia mengikuti instruksinya. Bersama-sama, mereka bekerja sama untuk diam-diam membuang jenazah detektif ke belakang halaman. Oliver mengungkapkan bahwa Elizabeth adalah hasil dari proyek yang disebut Elizabeth Harvest, yang dipimpin oleh Henry dan Claire, keduanya dokter. Mereka membahas ruangan terlarang, yang berisi 6 klon genetik yang identik. Oliver mengungkapkan bahwa dia adalah klon kelima dalam proyek tersebut. Terlalu banyak untuk ditanggung, Elizabeth hancur dalam tangis. Tiba-tiba, detektif Logan tiba di rumah untuk kunjungan rutin, mendorong mereka untuk bersiap menghadapi kehadirannya dan mengalihkan kecurigaannya. Logan kaget mendapati Elizabeth menyambutnya, karena Henry tidak pernah melewatkan pertemuan mereka. Merasa curiga, Logan bertanya tentang panggilannya ke layanan darurat, karena stasiun menerima panggilan dari Nyonya Kellenberg yang mencari bantuan. Tanpa diduga, Oliver tiba-tiba mengintervensi, mengklaim bahwa keadaan darurat terkait dengan dirawatnya Claire di rumah sakit. Meskipun skeptis, Logan menggali lebih lanjut, tetapi Oliver mengagetkannya dengan menembak detektif yang tidak berdaya dengan akurasi luar biasa, berkat pandangannya yang luar biasa meskipun dia buta. Oliver menjelaskan kepada Elizabeth bahwa dia menghentikan salah satu klon dari kematian, membawanya kembali ke rumah agar Henry bisa membunuhnya. Dia mengungkapkan bahwa motivasi utama Henry adalah untuk mengulangi fase bulan madu sebelum membunuh klon-klon tersebut. Saat dia berbagi informasi lebih lanjut tentang eksperimen ini, Elizabeth semakin panik karena krisis identitasnya. Mereka kembali ke halaman belakang untuk menyembunyikan jenazah detektif. Oliver menyarankan Elizabeth untuk mengemas barang-barangnya, melarikan diri sejauh mungkin, dan membawa sejumlah besar uang bersamanya. Saat dia sedang mengemas, Oliver masuk dan memintanya untuk membacakan jurnal Claire karena dia tidak bisa membaca. Dari rasa simpati, dia membuka jurnal tersebut, tetapi dia menguncinya di dalam lemari, membuatnya berteriak frustrasi. Merasa kalah, dia memutuskan untuk membaca jurnal tersebut untuk mengisi waktu. Catatan-catatan dalam jurnal menceritakan keterlibatan Claire, dimulai 5 tahun yang lalu ketika dia diundang oleh Henry untuk berpartisipasi dalam penelitiannya. Pekerjaan Claire dalam neurogenerasi menarik perhatian Henry, meskipun ada penentangan dari komunitas medis.
Jurnal ini mengungkapkan bahwa Elizabeth asli, istri Henry, meninggal akibat kondisi medis langka setelah melahirkan Oliver. Tidak mampu mengatasi kehilangannya, Henry memulai pembuatan dan pemanenan klon-klon Elizabeth, dengan bantuan Claire dalam menyempurnakan proses tersebut dengan mengurai kode. Pesan dan musik direkam dan diputar setiap malam untuk menanamkan ingatan di pikiran subjek. Upaya awal cloning tidak berhasil, dengan salah satu klon menunjukkan disorientasi dan ketidakmampuan mental. Klon ini melarikan diri setelah menemukan ruangan terlarang tetapi dikembalikan oleh Logan. Pada saat ini, Oliver membawa makanan untuk Elizabeth, hanya untuk menipunya dan menguncinya di dalam lemari kamar. Frustrasi, dia berteriak setelah ditipu oleh seorang anak buta. Tidak punya pilihan lain, dia terus membaca jurnal tersebut. Jurnal Claire mengungkapkan bahwa dia tidak menemukan catatan kelahiran untuk Elizabeth yang asli, yang membuatnya curiga bahwa Oliver bukan anak biologis mereka, melainkan rekayasa oleh Henry. Claire menghadapkan Henry tentang kecurigaannya ini, dan meskipun dia tidak menyangkalnya, dia tetap samar-samar. Mendengar hal ini, Elizabeth semakin takut akan hidupnya. Saat Elizabeth tidur, Oliver mendekatinya dengan pisau di lehernya, dengan putus asa mencari informasi dari jurnal Claire. Dengan gugup, Elizabeth mengungkapkan kecurigaan Claire tetapi meyakinkan Oliver bahwa dia bukanlah Henry dan dapat mengubah perilakunya. Dia mencoba untuk memikatnya agar ia melonggarkan kewaspadaannya, dan berhasil mendapatkan kode untuk membuka pintu. Dalam amukan kemarahannya, dia berulang kali menyerang Oliver sampai klon Elizabeth ke-6, yang memegang senapan, muncul dan mengarahkannya pada klon Elizabeth ke-5. Bingung, klon Elizabeth ke-6 dihadapkan pada dilema tentang siapa yang harus dipercayai. Dia memerintahkan Elizabeth untuk jatuh ke tanah. Melihat sepasang gunting, dia menusuk Oliver dan menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Terbingung, klon baru tersebut menembak dan melukai Elizabeth, tetapi dia berhasil keluar dalam upaya putus asa untuk melarikan diri. Meskipun terluka parah, Elizabeth meminta klon baru tersebut untuk membaca jurnal Claire sebelum akhirnya menghembuskan nafasnya akibat luka-lukanya. Elizabeth baru tersebut membaca jurnal Claire, menemukan rincian tentang bagaimana Henry dan Claire bertemu dan bekerja sama dalam proyek Elizabeth Harvest. Dia mengetahui bahwa niat sebenarnya dari Henry adalah untuk berulang kali mengulangi fase bulan madu dengan setiap klon Elizabeth sebelum dengan kejam membunuh mereka. Terkejut oleh pengungkapan ini, Claire, meskipun terkejut, memilih untuk berpihak pada Henry. Di masa kini, Claire telah pulih dari serangan jantungnya dan kembali ke rumah, di mana Elizabeth terakhir menantikannya. Elizabeth menyambut Claire dengan hangat, memberikannya jurnal tersebut, dan mengakui bahwa Claire telah pantas mendapatkan rumah mewah itu. Elizabeth pergi menjauh, siap memulai kehidupan mandiri. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.